Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita percaya terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan tangan Tuhan yang akan menopang, memelihara, menguatkan setiap kita di sepanjang hari berjalan ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur karena kita bisa menikmati berkat anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dalam nama Yesus. Kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Dan kami datang kepada Tuhan untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Karena itu biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, pimpinanmu, tangan-Mu ya Bapa, yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Sehingga apapun yang kami jalani sepanjang hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Karena itu kami rindu mendengarkan firman-Mu, bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka bangsa Israel diperhadapkan dengan satu masalah, satu ujian, satu tantangan, yakni harus menyeberangi Laut Merah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengangkatkan tangannya dan terbelahlah Laut Merah tersebut. Sehingga akhirnya yang terjadi, mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan. Mereka melihat bagaimana pembelaan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ini yang seringkali kita alami, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika di hadapan kita ada jalan buntu, wow, saya percaya kita punya Tuhan yang memimpin. Kita punya Tuhan yang menyertai, kita punya Tuhan yang menuntun, yang saya percaya betul apa yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih. Dan ketika Tuhan ambil alih setiap masalah kita, tidak ada satu pintu pun yang dapat menutup apa yang Tuhan sudah bukakan. Amin, saudara. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut Tiberau, Laut Merah yang terbuka kering, dan mereka berjalan. Tidak ada satu perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan bukakan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, maka Tuhan juga adalah Tuhan yang menopang kita. Amin. Bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Bukan hanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan lepas tangan dan biarkan bangsa Israel berjalan. No, justru Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Apa yang terjadi? Mereka disertai, mereka ditolong, mereka dijagai oleh Tuhan. Itu sebabnya kalaupun Tuhan izinkan kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, masalah seharusnya membuat kita mengerti akan pembelaan Tuhan. Masalah justru harusnya membuat kita mengerti di tengah-tengah badai hidup Tuhan tetap tolong kita. Masalah justru harusnya membuat kita memahami sebesar, seberat, setidak kuat apapun kita masih punya Tuhan yang sanggup membukakan setiap jalan dan masalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya
Setiap pagi saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita, yuk sama-sama kita belajar. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan, untuk Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu tantangan, satu pergumulan yang tidak bisa Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi permasalahanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi laut merahmu hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan? Saya mau pastikan tangan Tuhan bisa membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tangan Tuhan bisa membukakan setiap pintu-pintu yang membuat kita sulit maju, sulit bergerak, sulit bertindak. Karena itu kita mesti mengerti bahwa ada waktunya kita dibimbing, dipimpin Tuhan, diarahkan Tuhan kepada sebuah masalah. Bukan karena Tuhan tidak mau sertai kita, bukan karena Tuhan tidak mau bela dan tidak mau tolong kita. Namun terkadang masalah membuat kita mengerti di tengah-tengah badai hidup kita masih punya tangan Tuhan yang membela kita. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini kita mendapatkan satu hikmat, satu perenungan bahwa masalah saudara dan saya pasti masih ada selama kita hidup. Namun izinkan saya mengingatkan akan hal ini. Masalah sebesar apapun yang ada di hadapan kita tidak bisa dihalangi, tidak bisa menghalangi kita untuk melihat pembelaan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari tempat yang indah ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan buat setiap kita bahwa ingatlah, masih ada Tuhan yang membela kita. Ingatlah, masalahmu bukanlah akhir dari hidupmu. Dan ingatlah, Tuhan tetap Tuhan yang membela kita. Tuhan tetap Tuhan yang menyertai kita. Tuhan tetap Tuhan yang menopang kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah, itu sebabnya kita akan menjadi orang-orang yang berjalan di atas masalah, bukan tenggelam di dalam masalah. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu, maka kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami belajar sebagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan untuk keluar dari padang gurun, untuk dibela, disertai, dibukakan setiap masalah yang ada. Maka kami percaya kami juga adalah orang-orang yang akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa, berkati ya Allah setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Kami percaya di tengah-tengah masalah kami akan melihat Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dalam hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan kami akan melihat ketika kami mengangkat tangan kami, disitulah Tuhan turun tangan. Karena itu kami bersyukur, berkati setiap hidup kami Allah, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami melihat bukti penyertaan-Mu sempurna. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di atas masalah bersama dengan Tuhan.